2025 jualan online itu realitanya pahit, manis, asem, atau gimana sih gitu. Gue banyak banget pasti teman-teman yang ngalamin di 2025 itu kayak tantangannya banyak banget, bener nggak? Struggling banget gitu. Karena yang gue ngalamin juga sama gitu. Jadi kayak tiap minggu sendiri, hampir tiap minggu kita harus membuat pola baru buat lebih efektif. Setiap minggu. Jadi kalau kayak sesuatu itu dulu setiap mungkin bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ini tiap minggu gitu. Saking perkembangannya sekencang itu gitu. Jadi pertanyaannya adalah mungkin banyak yang mikir kayak jualan online di tahun depan masih worth it nggak sih? Masih laku nggak sih? Kok kayak persaingannya makin gila, makin keras, makin berat, makin brutal. Nah, di video ini gue bakal bahas sudut pandang gue sepanjang tahun 2025 ini. Dan mungkin gimana caranya biar kalian bisa ngambil insight biar penjualan kalian biar lebih laku. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, kalau misalnya kalian perhatiin, perkembangan era tuh udah beda banget. Kalau misalnya kayak awal gue belajar jualan online jadi 2013, itu kayak lu tuh jualan ya udah zaman dulu ya. Lu main promosi lewat Twitter paling kenceng. Facebook bisa, Twitter ada. Terus udah gitu sebagian dari BBM, email marketing gitu kan. Itu kayak gitu kan. Dan terus udah gitu 2015-16 muncul lah Tokopedia, Bukalapak, Shopee mulai pada masuk tuh. Pasarnya beda. Dulu kalau 2013 gue masih bisa menjajah di Google. Begitu muncul e-commerce, anjir, berat saingannya. Duit mereka kayak nggak ada limitnya gitu kan. Akhirnya kita jualan di e-commerce gitu kan. Awalnya persaingan masih nggak banyak gitu. Iklan-iklan mungkin masih murah, algoritma masih lebih gampang naik karena nggak banyak kreator gitu kan. Dan bahkan kalau dulu sih banyak teman-teman seller yang ngalamin kayak zaman dulu mah ya kita ngupload foto di Instagram aja nanti ada yang like, ada yang nanya. Zaman sekarang udah ngupload, udah bikin segala macam kok susah banget ya. View-nya kayak di penjara gitu, bener nggak? Dulu barang biasa pun gampang laku asal niat promosi. Sekarang marketplace-nya udah penuh sesek, media sosialnya udah penuh, udah berasanya begitu. Kedepan gimana? Makin penuh. Bener nggak? Pembeli makin pinter, banding-bandingin harga, baca review, konten jualan tua nggak cukup. Harus banyak gimmick-gimmicknya, harus banyak cerita-ceritanya. Biaya iklan, jangan ditanya. Makin tinggi. Platform kayak udah makin melek kayak gimana cara mereka dapat duit lebih banyak. Tapi fun fact-nya adalah, kabar buruknya adalah margin kita, cuan kita nggak naik. Jadi segitu-segitu aja, bener nggak? Jadi bisa dibilang realita di 2025 ini persaingan makin brutal. Hampir semua produk itu punya ratusan penjual serupa. Sadar nggak? Jadi kayak kalian bikin barang apa, lumayan oke, nggak lama langsung ngikutin. Gitu kan? Dan nggak lamanya tuh ya cepat juga gitu, kayak ngerasa mungkin kayak hitungan 1-2 minggu, 1-2 bulan udah banyak yang ngikutin. Tapi apakah ini bakal makin seperti itu? Faktanya mungkin bisa lebih sadis loh. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, terakhir belum lama gue ke China. Waktu itu gue sempat ada makan malam bareng sama salah satu bos agensi besar di China, di mana dia itu perusahaannya salah satu yang top untuk kreator di Douyin dan Douyin Weibo gitu kan. Dan terus ketika kita ngobrol, dia bilang, kita nanya kan, kalau di Indonesia tuh orang tuh menurut kalau kita bilang ya, gak ada akhlak gitu kan. Orang laku udah gitu nanti pada ngikutin gitu kan, pada nembak. Dan tau gak dia bilang apa? Oh, itu mah bukan gak ada akhlak. Di China juga gitu. Terus kita nanya, emang kalau di China seberapa cepat dinembak? Di Indonesia cepat banget. Di China dia bilang paling lama 24 jam. Jadi kalian kebayang gak sih kalau di Indonesia itu masih hitungan minggu, di sana 24 jam. Jadi kalau misalnya kayak orang lihat nemuin satu barang ini laku banget dan langsung 24 jam kemudian ada yang bikin. Besok gitu kan. Jadi ya makin seperti itu. Dan orang juga maksud gue, jadi ya persaingannya sebrutal itu, dan kalau lo nggak punya ciri khas tertentu ya bisa jadi kalah di persaingan harga. Lautan harga yang banyak banget. Ya, nah terus selain persaingan yang brutal, biaya iklan makin tinggi kan, bener nggak? Kayak Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee, gitu kan, Google Ads, semuanya naik. Tapi ya conversionnya tetap aja sebenarnya nggak berubah banyak gitu. Karena kan logikanya biaya iklan yang naik adalah karena lelang. Makin banyak yang iklan, platform makin naikin harga dong, bener nggak? Wajar ya. Nah terus konsumennya juga berubah banget nih. Jadi kayak zaman sekarang tuh kerasa orang makin skeptis, nggak langsung beli, lihat review, bandingin harga, bahkan ada juga yang di stocking dulu brandnya kayak gimana gitu kan. Dan ini adalah hal-hal yang memang kejadian sekarang gitu. Terus waktu konten makin pendek, jadi ketika kalian bikin konten kayak orang tuh cuma mungkin nonton ya berapa detik doang deh. Dan di 5 detik pertama, rata-rata sekarang mungkin kayak 3-5 detik ya. 3-5 detik pertama, apa yang lo harapkan? Coba deh, lo bayangin, 5 detik ya.
Ini dikasih timer nih, gue mau jualan misalnya tablet ini. Tablet ini bagus banget, kalian bisa lihat barangnya seperti ini. Gue rasa itu udah lebih dari 5 detik deh. Belum ngomong speknya, belum ngomong apanya gitu kan. Jadi bener-bener kayak kita tuh dikejar-kejar waktu gitu. Bener nggak? Krisis kepercayaan kejadian gitu. Nah, ini adalah bisa dibilang kalau gua rangkum ini nih masalah 2025. Bener nggak? Gua pengen tahu menurut kalian ada yang lain nggak? Coba tulis di komen. Gua pengen tahu masalahnya menurut kalian ada apa lagi. Karena yang gue lihat itu kayak gini sekarang. 2025 kayak gini. Tapi faktanya, ya kalau ditanya faktanya banyak yang bertahan. Banyak. Ada nggak yang naik? Naik ada. Ada nggak yang bisa makin besar? Ada. Gitu. Kita di MEA banyak ngembangin toko. Gitu kan. Dan toko-toko tersebut, bahkan gini. Ini baru ada yang baru nih. Ini baru ada yang baru. Jadi toko baju. Barangnya barang-barang daily wear gitu lah. Baju-baju sehari-hari. Masuk kita omset 100 juta. 2 bulan kita naiknya 700 juta. Naik 7 kali lipat. Gila, gacor. Gitu kan. Meskipun gue nggak tahu nih, bakal naik lagi apa enggak. Karena kenapa gue bilang kayak gitu? Karena nih orang menurut gue kagak punya attitude. Nih orang kagak punya attitude, cuman barangnya ada oke gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, bisa kan kalau kita ngerjain segala sesuatu kerjasama pasti ada kontrak kan. Bener nggak? Ada kontraknya kalau kita bisa naikin sekian, ada profit sharing atau apapun seperti itu kan bikin kontrak kan. Karena kan effort yang dikeluarin juga kan banyak gitu kan buat naikin itu. Nah, terus ya biasa, yang namanya makanya gue kadang suka berpikir gini sih, banyak UMKM tuh nggak siap buat jadi kaya. Kenapa? Contoh, 100 juta jadi 700 juta, itu udah kenaikannya 7 kali lipat. Dan di ekonomi seperti ini udah bagus banget, effort yang dikerjain udah maksimal. Tapi ya itu, begitu naik, langsung deh berusaha ngeles dengan berbagai macam cara gitu kan. Wah ini gue nggak mau begini, gue nggak mau begitu, gue nggak mau begini, gue nggak mau begitu. Gitu kan. Yang menurut gue sih biasanya kalau kayak gini turun lagi. Tapi fairnya adalah, kalau tadi poinnya adalah, masih banyak yang bertahan? Masih. Ada nggak yang bisa naik? Banyak. Bedanya di mana? Bedanya adalah gini. Ketika lo mau bisa naik, lo bisa beda, lo bisa segala macam, gitu kan. Nah, yang dijual itu udah bukan lagi cuma produk, tapi ada value, tapi ada cerita, tapi ada sesuatu yang lebih yang dijual, gitu kan. Misalnya kayak tadi nih, si produk daily wear yang gua bahas ya. Kenapa bisa naiknya banyak? Pertama, kita bikin dulu nih, kayak analisis toko detail dia seperti apa, gitu ya. Analisis ini ya memang kita di MEA kita lagi bikin platform untuk analisisnya yang mungkin kita bakal launching tahun depan. Kalau sekarang masih benar-benar kita lakuin sebenarnya itu semuanya serba manual gitu kan. Kita ngerangkumin nih. Jadi kayak dari produk-produk dia seperti apa, yang laku seperti apa, yang ini seperti apa. Jadi kita benar-benar dapat pemahaman yang mendalam banget tentang oh toko ini tuh kayak gini. Jadi kalau gua mau naikin gua harus ngapain tuh udah poinnya ada dari situ. Kebayang ya. Nah, mengerjakan kayak misalnya kalau kalian, aduh gue pengen tahu kayak gimana sih emang dibukanya gitu kan. Ini ada video lain, gue sempat membahas tentang yang dibikin di MEA seperti apa, lo bisa lihat di sini. Gitu kan, kurang lebih kayak gini. Tapi kalau yang untuk kita kerjain untuk action plan ke kalian itu jauh lebih detail lagi, jadi jauh lebih complicated lagi. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata toko ini, itu dia cuma punya satu produk yang bagus. Produk ini story-nya seperti apa, nah story itulah yang kita angkat. Itu yang diangkat, itu yang di ads, itu yang dicari kreator-kreator yang banyak tipenya seperti itu. Ada juga dengan live-nya, dia ada yang live, terus begitu live kita kasih insight, oke live lu tuh harusnya kayak gini loh, gitu loh. Dan itu yang ternyata hasilnya makin bagus gitu, karena story-nya udah tepat gitu, kebayang nggak? Story-nya udah tepat, hasilnya makin bagus, dan itulah yang bikin penjualan bisa makin tinggi. Jadi lo harus tahu nih, value-nya apa, story-nya apa. Dan biasanya banyak seller nggak bisa bikin story. Sama sih kayak tadi gue cerita nih, 100 juta, 100 juta, bisa nggak bikin story? Kagak bisa. Kenapa? Kalau dia bisa, dari dulu nggak bakalan 100 juta. Udah naik dari dulu. Nah, dibikinin story-nya, dibikinin apanya, dibikinin segala macamnya, barulah itu yang naik. Udah gitu, yang kedua apa? Nah, biasanya adalah manfaatin teknologi. Sebisa apa lo manfaatin teknologi, itu bakal bikin lebih bagus. Contoh, kayak tadi gue udah spill banget di awal, yang dilakuin ini adalah kita benar-benar data analisis banget. Dengan data ini memungkinkan kita buat tahu kayak toko lu tuh sebenarnya hidupnya dari mana, apa yang harus kita lakuin biar toko lu hidup, atau kalau kita jahat nih, apa yang harus kita lakuin biar toko lu mati. Bener nggak? Karena data itu, ya balik lagi nih, ke pengetahuan data itulah yang penting. Bener nggak? Buat bikin penjualan kalian tuh harus gimana tuh ketahuan gitu. Jadi analisanya sedetail itu. Ya, bukan cuma lihat dashboard Shopee, bukan cuma lihat dashboard TikTok, karena menurut gue kalau cuma lihat dashboard itu mah amatiran.
Nah, berikutnya teknologi itu kan banyak tuh tadi tuh. Contoh kita pakai data analisis, mainin AI, mainin buat riset pasar gitu kan segala macam. Dan sebenarnya kita dimana banyak banget ngelakuin hal-hal seperti itu. Kita banyak pakai teknologi banget. Malah kita lagi ada bikin beberapa tadi ya gue bilang ya platform tadi itu nanti kalau di launching mungkin kayak actionable plan gitu kan. Bahkan sampai bikin konten sebagian itu bisa kebantuin dari situ gitu ya. Nah, terus udah gitu yang biasanya lagi yang besar adalah mereka ngebangun komunitas, nggak cuma follower, cuman komunitas ini adalah next step dan mungkin bisa kalian lakuin setelah omsetnya di atas 2-3 miliar. Karena kalau omsetnya masih kecil susah juga gitu kan. Kayak contoh tadi nih toko yang tadi gue bahas 700 juta bisa kagak bisa, belum mengarah ke situ, baru mau diarahkan ke situ tapi sellernya wah langsung banyak macam-macam nih gitu kan. Di situ langsung kayak ini orang nggak bisa diajak kerja sama nih berarti nih, ya udah gitu kan. Nah conclusionnya adalah masih worth it nggak nih jualan online? Ya, secara conclusionnya sebenarnya masih worth it banget. Tapi menurut gua jualan online zaman sekarang itu bukan buat yang setengah-setengah. Bukan kalau kalian pemula ya kalian bakal jadi pemula banget gitu lah. Susah buat jadi pemula yang beruntung. Gitu kalau zaman dulu tuh ada istilah nubitol. Tahu nubitol, nubitolo. Ya pemulanya kalau lu selama jadi nubitol doang, nggak bisa jadi lebih besar gitu loh. Kalau buat lebih besar kalian butuh yang lain gitu. Kalian mungkin butuh mentor, kalian butuh pendamping, kalian butuh yang bantuin kalian ngejain kayak gitu. Karena kalau misalnya enggak, ya bisa juga nggak bisa sih. Tapi mungkin harga yang lu bayar lebih mahal. Maksud gue gimana? Maksud gue gini, coba dulu bayangin gini. Lu kerja bareng sama yang ngerti. Dan lu kerja sendiri. Ya, bareng sama yang ngerti, sama kerja sendiri. Cepat mana sih? Pasti lebih cepat bareng sama yang ngerti. Kenapa? Karena kalau bareng sama yang ngerti, ibaratnya dia punya pengalaman yang bikin kalian bisa skip hal-hal yang ininya. Tapi kalau kalian sendiri, berarti kalian harus mencari polanya sendiri dan itu bakal jauh lebih lama. Gua sendiri jujur kalau segala sesuatu, kalau misalnya gue bisa beli waktu, gitu ya, beli waktu, gue bakal beli waktu. Beli waktu tuh gimana sih? Ibarat gini, kalau lu, ini ya biar kalian kebayang ya. Bayangin kalian lagi mau main di Disneyland misalnya. Ya, itu kan antrian banyak banget ya. Mainan banyak banget gitu kan. Kalau kalian mau mainin semuanya dengan jalur reguler, berarti artinya lo harus ngantri. Satu game bisa ada yang 2 jam, 3 jam. Coba deh lo bayangin. Mainan ramenya ada 8, satu game 3 jam. Wah, belum juga waktu kalian di sana mau paling juga 10 jam, bener nggak? Waktu lo udah habis duluan buat ngantri. Cuman kebagian 3, nggak kebagian semua. Tapi kalau lo mau bayar lebih, kan kalau di Disneyland, di Dufan ada fast pass tuh kan. Yang lo bayar langsung cepet gitu kan. 3 jam lo jadi cuma 20 menit, 30 menit. Waktu kalian lebih banyak dan ujung-ujungnya lebih efektif. Nah, itu adalah ibaratnya. Nah, terus kalau di bisnis kayak di bisnis online gini gimana? Ya misalnya gini. Lo mau pakai fast pass, nggak mau pusing sendiri gitu kan. Lo kerja sama yang udah ngerti. Contoh. Oke, lo mau coba ngulik, yaudah bayar konsultan deh. Gitu. Lu bisa cobain konsultan yang gue punya. Atau misalnya lu nggak mau, lu nggak percaya sama gue, ya udah bayar yang lain terserah. Tapi itu bakal bikin kalian lebih cepat. Cuman ya hati-hati, jangan cuma cari asal murah. Karena kalau yang murah-murah, ya biasanya murahan juga gitu kan. Atau kedua, kalian mau lebih cepat dapat hasil tanpa perlu pusing gitu kan. Kalian kerja sama nih, misalnya sama agensi gitu. Lu kerja sama misalnya, kalau saran gue sih carilah agensi jangan yang asal murah ya. Kalau kayak buat di TikTok nih, sebenarnya TikTok sih yang cukup enak karena dia banyak nge-highlight yang rankingnya gitu kan. Lu bisa lihat deh di top 10 di MCN atau top 10 TSP ada siapa aja. Lu coba kontak, lu coba cari gitu kan. Karena kalau dari top 10 mereka pasti bagus. Nggak mungkin maksud gue kalau yang abal-abal nggak mungkin masuk dah. Yang gembel-gembel nggak mungkin masuk dah. Gitu, dan mereka terbukti bisa naikin omset karena kalau nggak mereka nggak akan ada di situ. Dan ya kalau di TSP sama MCN ya di TikTok ranking 1, di TSP pun kita masih 10 besar gitu. Jadi ya maksudnya lu bisa kerja sama juga sama kita gitu. Nah, jadi poinnya adalah jualan online itu kalau dulu tuh soal cepet. Kalau sekarang soal kuat, yang sabar, konsisten, ngerti pasti bakal menang. Gitu kan. Jadi itu dia yang perlu kalian ingat gitu kan. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di konten berikutnya, di konten Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share.